Hai, ketemu lagi dengan aku Arthur. Hari ini kita akan membahas tentang materi nasionalisme dan jati diri bangsa. Pada video kali ini akan membahas lebih mendalam terkait dengan kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Kalian tahu gak sih tentang kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia? Kenapa kolonialisme dan imperialisme terjadi di Indonesia? Kolonialisme dan imperialisme adalah dua istilah yang sering dikaitkan dengan masa penjajahan di Indonesia. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang berarti menguasai, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium, yang berarti kekuasaan tertinggi. Kolonialisme dan imperialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik, dengan melakukan penjelajahan samudera untuk mencapai tujuannya. Lalu apa latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia dan samudera Hindia dan Pasifik. Letak geografis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki berbagai kekayaan dan keanekaragaman. Berbagai potensi sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia. Setiap wilayah kepulauan mempunyai potensinya masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Bangsa Eropa memiliki ambisi yang besar untuk mencari sumber daya alam lewat penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera adalah periode bersejarah yang menandai penemuan dan eksplorasi laut oleh bangsa Eropa sekitar abad 15 hingga abad 18. Ada tiga faktor utama yang mendasari kedatangan Eropa di Indonesia. Pertama adalah untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat, pengawet makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempahnya, sehingga bangsa barat berusaha datang untuk memperolehnya. Kedua adalah motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan, sehingga menyebabkan ekspedisi dan penjelajahan. Glory diartikan sebagai kekuasaan. Orang Eropa memiliki tujuan untuk memperluas wilayah jajahan dengan melakukan penjelajahan samudera. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani. Ketiga, faktor yang mendasari kedatangan Eropa ke Indonesia adalah revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 hingga 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Masa kolonialisme lekat dengan munculnya Komisi Dagang VOC di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Pada awal kedatangannya, VOC diterima baik oleh bangsa Indonesia. Namun pada perjalanannya, VOC melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan ini dilakukan dengan memaksa kerajaan untuk menandatangani kesepakatan monopoli dengan berbagai cara. Salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan politik adu domba yang dikenal dengan divide et impera. Akibat dari monopoli ini, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil pertaniannya. Mereka terpaksa menjual hasil buminya ke VOC. Berikut ini ada dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang merugikan bagi rakyat Indonesia. Pertama, ada kebijakan kerja paksa. Sistem kerja paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem kerja paksa ini membuat rakyat menderita. Kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Kerja paksa ini dilakukan pada pembangunan Trans Jawa, pada Jalan Anyer hingga Panderukan. Kedua, ada sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kultur stelsel.
Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Ketentuan kebijakan taman paksa penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Hindia Belanda. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan, baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan penyelewengan membuat rakyat Hindia Belanda menderita. Lantas, bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menghadapi penjajah? Berikut ini ada beberapa perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada zamannya. Pertama, ada Perang Padri. Kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat ini disebut dengan kaum Padri. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri berupa dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan kaum Padri berhasil mendesak benteng-benteng Belanda. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada 1825 hingga 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda mengancam berdamai di Bonjol tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda terkonsentrasi terhadap Perang Diponegoro. Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri, akhirnya banyak yang mendukung perjuangan Padri. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung perjuangan Padri. Kedua, ada Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris. Sebagai gantinya, Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 14 April 1873. Semangat jihad, perang membela agama Islam, menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Banyak tokoh yang gugur, di antaranya ada Teku Umar, Sultan Aceh Muhammad Daud Shah, Panglima Polem Muhammad Daud, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Ketiga, ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan keraton Jogja menimbulkan kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat dan ikut melatar belakangi Perang Diponegoro. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 18 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang banyak tersedia di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Adalah membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya ada Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat di sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat PUTERA pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan PUTERA dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan PUTERA cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Kedua, membentuk organisasi militer. Di antaranya ada Seinedan atau Pemuda Prajurit
perang usia 14 hingga 22 tahun. Kedua ada Fujinkai, himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Ketiga ada Keibodan, barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20 hingga 25 tahun. Keempat ada Heiru, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Selanjutnya ada PETA, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Kebijakan lainnya yang dibuat Jepang adalah Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam di Indonesia. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada Belanda. Semua yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan-bahan pangan kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintahan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Aku Ahmad Sultan Alim dan Muhammad Fatur Rahman pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa tetap bahagia.